Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada makna-makna yang tidak bisa diwakili oleh kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili makna. Maka perlu diungkapkan dalam bentuk perumpamaan dan permisalan. Seorang laki-laki yang dikecewakan oleh seorang perempuan, budi baik, berbagai macam hadiah, emas, intan, permata yang diberikan tak lagi bermakna, maka kata-kata tak dapat mewakili perasaannya. Dia akan mengungkapkan dengan perumpamaan, cintamu bagaikan air yang jatuh ke daun keladi, jatuh tertumpah namun tak berbekas. Begitulah perumpamaan, begitulah contoh. Sehingga dengan perumpamaan yang singkat mengandung makna yang padat, berbekas di dalam hati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran banyak sekali mengungkapkan permisalan, contoh perumpamaan. Ketika Allah bercerita tentang rumah, inna awhanal buyuti la baitul ankabut, rumah yang sangat lemah, rumah yang sangat rapuh dan mudah tumbang adalah rumah sarang laba-laba. Membuatnya sulit, rumit, jelimet, susah dan payah, tapi menghancurkannya, bahkan hanya satu hembusan nafas pun sarang laba-laba akan hancur. Maka jangan sampai kita membangun amal-amal kita ini seperti bangunan sarang laba-laba, membuatnya lama dengan segala kesulitan dan kesusahan serta kerumitan, tapi hanya satu pukulan tangan, bahkan hembusan nafas, dia hilang, tak bersisa sama sekali. Bagaimana dengan iman? Terlalu panjang kalimat bercerita tentang iman, maka Allah berikan perumpamaan. Kasyajaratin thayyibatin, pokok kayu yang kokoh dan kuat, akarnya tunggal menghunjam ke tanah, wa far'uha fis sama, pucuknya sampai ke langit. Begitulah perumpamaan iman. Sekali la ilaha illallah, maka sampai mati tetap la ilaha illallah. Saat senang la ilaha illallah, saat susah pun tetap la ilaha illallah. Seperti pokok kayu, angin puting beliung datang, dia tidak akan tumbang. Kalaupun patah, maka akarnya tidak akan tercabut. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan dalam Al-Quran tentang orang yang bersedekah. Kalau dia bertanya, wahai tuan guru, wahai kiai, wahai ustadz, wahai alim, wahai ulama, wahai para habaib, kalau aku berinfak, berwakaf, bersedekah, apakah pahalanya banyak? Banyak. Bagaimana banyaknya? Maka perlu perumpamaan. Bagaimana Allah memberikan perumpamaan orang yang bersedekah? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamathali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir, 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu bulir ada 100. Satu jadi 7, dalam satu bulir ada 100, menjadi 700. Terbayang dalam pikiran benak kita, oh ternyata begitu kelipatan yang luar biasa. Apakah hanya sampai 7 sampai 700 saja? Tidak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah kuasa untuk melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Begitulah mudahnya Allah dengan kata-kata yang singkat, dengan penuh perumpamaan, masuk ke akal pikiran kita. Tidak perlu memberikan contoh yang panjang lebar dengan kalimat yang mubazir. Perumpamaan membuat kita paham tentang sesuatu.
Ada seorang laki-laki namanya Bal'am, ilmunya hebat, otaknya cerdas, tapi dia gunakan ilmunya itu untuk mengejar dunia. Lalu bagaimana perumpamaannya dalam Al-Quran? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami bisa angkat derajatnya tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Tapi dia lebih memilih tanah hitam, rendah. Dia tidak mau naik ke atas, walaupun ilmunya sudah hebat. Dia tidak mau naik ke atas. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Dia memperturutkan hawa nafsunya, nafsu makannya, nafsu minumnya, nafsu seksual biologisnya. Maka orang seperti ini seperti apa perumpamaannya dalam Al-Quran? Famasaluhu kamasalil kalb. Dia seperti seekor anjing. Famasaluhu kamasalil kalb. Dia seperti seekor anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Andai kau lempar dia dengan kayu dan batu, dia tetap menjulurkan lidahnya. Andai kau lempar dia dengan apapun, dia tetap juga menjulurkan lidahnya. Perumpamaan orang yang kotor, orang yang rendah, orang yang hina, orang yang tidak bermartabat. Hewan yang dipilih Allah bukan babi, tapi yang dipilih adalah anjing. Kenapa? Rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia disebut dengan hewan najis mughalladhah. Kita tidak boleh makan kucing karena kucing haram. Tapi kalau ada kucing yang menjilat air minum, maka air minum itu tidak berubah menjadi najis. Andai ada seekor kucing menjilat kaki kita, maka kita tidak perlu menyiramnya dengan air sampai 7 kali. Tapi anjing, apa kata Nabi SAW? Idza walagal kalbu, kalau ada seekor anjing walagha, menjulurkan lidahnya, fi ina'i ahadikum, di dalam bejana tempat air minum kamu, fa ahriquhu, tumpahkan, buang semuanya. Setelah airnya tumpah, bejana tempat air minum, baskom, ember mesti dicuci 7 kali. Dan salah satu dari air itu mesti dicampur dengan air tanah. Orang-orang yang tidak mengerti ajaran Islam mengatakan agama Islam agama primitif, agama ketinggalan zaman. Sudah ada sampo dan deterjen, sabun, kenapa masih pakai tanah? Kenapa mesti dibasuh, dicuci dengan air yang bercampur tanah? Tidak cukupkah berbagai macam alat modern? Ternyata ada yang tidak tertangkap oleh akal manusia. Ada bakteri di dalam tanah yang tidak mati oleh 100 derajat Celcius air panas mendidih. Ada bakteri di dalam tanah yang tidak akan mati oleh deterjen dan sabun. Lalu bagaimana membunuh bakteri, kuman, virus yang ada pada tubuh air liur anjing? Dia hanya akan mati dengan bakteri yang ada di dalam tanah. Bakteri memakan bakteri, kuman memakan kuman. Maka bagi yang mereka mengerti tentang teori vaksin, memasukkan virus jinak ke dalam tubuh untuk melawan virus yang dahsyat. Sesungguhnya di dalam tanah itu ada virus bakteri yang akan melawan bakteri yang ada di dalam air liur anjing. Itu hanya dapat dipahami oleh manusia yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala.